Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring IPS kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Masih bersama Pak Guru Andri Pasla. Anda sekalian, aktivitas interaksi sosial seringkali kita lakukan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya dan membantunya memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial itu dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan bisa saling berselisih. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, ada baiknya kita lihat peta konsep berikut ini. Yang akan kita bahas nantinya adalah pengertian dan syarat interaksi sosial dan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Baik, mari kita bahas pengertian dari interaksi sosial. Menurut Suryono Sukanto, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah bentuk yang tampak ketika orang perorangan atau kelompok manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Jilin, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar orang, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok manusia. Jadi, secara umum interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Itu tadi pengertian umum interaksi sosial. Selanjutnya kita bahas tentang syarat dari interaksi sosial. Menurut Suryono Sukanto, dia berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Yang dimaksud dengan kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh, misalnya berbicara melalui telepon atau email. Kontak sosial ini dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah kontak sosial antar individu. Sebagaimana contoh gambar berikut ini, ketika kakak kalian membantu kalian dalam belajar. Atau contoh yang berikut ini, ketika kalian berbicara dengan teman kalian. Adapun kontak sosial yang kedua adalah kontak antara individu dan kelompok. Salah satu contohnya seperti gambar yang kalian lihat ini. Ini merupakan salah satu contoh gambar kontak sosial antara individu, yaitu seorang guru, dengan kelompok, yaitu murid-muridnya. Atau contoh berikut ini, sewaktu kalian disuruh berpidato di depan teman-teman kalian. Ini adalah salah satu contoh kontak sosial individu dan kelompok. Kontak sosial yang ketiga adalah ketika kelompok bertemu dengan kelompok, seperti gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari kontak sosial antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Syarat interaksi sosial yang kedua, mesti ada komunikasi. Yang dikatakan dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Hal yang terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, baik itu pembicaraan, gerakan-gerakan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Itu tadi syarat dari interaksi sosial. Jadi mesti ada kontak sosial dan komunikasi. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun bentuk interaksi sosial itu terbagi dua. Yang pertama adalah proses sosial asosiatif, yang mana proses sosial asosiatif ini adalah proses sosial yang mengarah pada bentuk persatuan dan kerjasama. Intinya, dalam proses sosial asosiatif ini,
mengandung hal yang baik-baik. Proses sosial asosiatif ini terbagi kepada 4. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada proses sosial asimilasi, yang keempat ada proses sosial akulturasi. Sekarang mari kita lihat contoh dari proses sosial kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Seperti contoh berikut ini, kegiatan gotong royong tujuannya adalah untuk lingkungan jadi bersih. Jadi ini adalah salah satu contoh proses sosial asosiatif kerjasama. Contoh yang kedua adalah tujuan kalian belajar bersama adalah supaya kalian sama-sama pintar. Jadi ini contoh dari kerjasama. Selanjutnya yang kedua adalah akomodasi. Yang dikatakan dengan akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi akomodasi ini berawal dari perselisihan. Adapun bentuk akomodasi terbagi ke dalam 2, yaitu koersi atau pemaksaan, yang kedua ada dalam bentuk kompromi. Sekarang mari kita lihat contoh dari koersi. Yang dimaksud dengan koersi adalah pemaksaan secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya seperti gambar yang kalian lihat ini. Petugas Satpol PP membersihkan jalanan dari para pedagang kaki lima, yang mana tujuannya agar jalanan tersebut kelihatan lebih rapi dan bisa dilalui oleh para pejalan kaki. Selanjutnya, kompromi adalah pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Seperti gambar yang kalian lihat ini. Mungkin kalian sering melihat orang tua kalian saling tawar-menawar dengan para pedagang dalam menentukan harga. Ketika terjadi kesepakatan harga, situlah terjadi yang namanya akomodasi kompromi. Selanjutnya, proses sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Yang dikatakan dengan asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru yang menghilangkan kebudayaan lama. Contoh asimilasi dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari pada berbagai sektor dan bidang, seperti pakaian, gaya hidup, agama, musik, dan lain-lain. Sebagaimana gambar yang kalian lihat ini, dua orang yang berbeda ras yang menikah akan menghasilkan keturunan campuran atau blasteran. Anak inilah yang merupakan proses dari asimilasi. Selanjutnya, bentuk sosial asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi merupakan suatu perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Seperti gambar yang kalian lihat ini. Di sini adalah perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu yang tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Sedangkan ini adalah contoh dari akulturasi dari budaya Islam dengan budaya Cina. Selanjutnya ini merupakan contoh dari akulturasi dari kebudayaan Islam dengan kebudayaan Minang. Jadi bisa kita simpulkan, akulturasi tidak menghilangkan budaya aslinya, sementara asimilasi menghilangkan budaya aslinya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua adalah proses sosial disosiatif. Dinamakan dengan proses sosial disosiatif adalah proses sosial yang cenderung mengarah pada bentuk perpecahan atau konflik, yang mana proses sosial disosiatif ini mengarah kepada hal yang negatif. Proses sosial disosiatif ini terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada yang namanya persaingan, ada yang namanya kontravensi, ada yang namanya pertentangan. Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari proses sosial disosiatif, yang mana mengarah pada hal yang negatif. Jadi, demikian tadi pembahasan kita tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, yang mana kita membahas tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya, tugas daring kalian terkhusus untuk kelas 7 MTSN 9 Kampar. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan asimilasi dan akulturasi. Yang kedua,
Jelaskan perbedaan yang mendasar dari asimilasi dan akulturasi. Dan yang ketiga, buatlah 2 contoh dari proses sosial koersi dan kompromi. Masing-masing 2 contoh. Silakan kalian tulis di buku latihan kalian. Demikian tadi pembahasan kita tentang interaksi sosial. Semoga ada manfaatnya. Pak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.